Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum umat muslim, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Rahma Yuniati, channel yang membahas seputar kristologi, islamologi, dan kisah para mualaf dunia. Dan tema video saya kali ini yaitu, saya akan mengangkat topik tentang keajaiban Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Untuk mengetahui lebih detail uraiannya, silahkan tonton videonya sampai habis. Oke, are you ready? Let's go and check it out. (14 abad lebih, Allah menurunkan kepada manusia Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dia menyeru umat manusia agar terbimbing kepada kebenaran dengan mematuhi kitab tersebut, dan sejak saat diturunkannya hingga hari kebangkitan kelak. Kitab suci terakhir ini akan tetap menjadi satu-satunya petunjuk bagi manusia. Keindahan bahasa Al-Quran yang tak tertandingi, serta hikmah agung yang ada di dalamnya, merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah, dan di samping itu juga, Al-Quran juga mempunyai banyak keajaiban lainnya yang membuktikannya sebagai wahyu dari Sang Maha Pencipta. Salah satu keajaiban tersebut adalah kenyataan dan fakta sejumlah kebenaran ilmiah yang hanya mampu diungkap oleh teknologi di abad ke-20 ini. Akan tetapi, ternyata sudah lebih dulu dinyatakan dalam Al-Quran kurang lebih 1500 tahun silam. Namun, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, akan tetapi, di dalam sejumlah ayat-ayatnya, terdapat banyak fakta dan bukti ilmiah yang dinyatakan secara ringkas dan mendalam yang baru dapat ditemukan dengan teknologi di abad 20 ini. Fakta-fakta dan bukti ini dapat diketahui di masa Al-Quran diwahyukan, dan ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah. Dan, untuk memahami keajaiban ilmiah yang ada di dalam Al-Quran tersebut, kita bisa melihat terlebih dahulu tingkat ilmu pengetahuan pada saat kitab suci Al-Quran ini diturunkan. Pada abad ke-7, ketika Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab memiliki berbagai kepercayaan tahayul dan tanpa didasari bukti terhadap hal-hal yang berbau ilmiah dan ketiadaan teknologi di zaman itu. Untuk meneliti alam semesta, menyebabkan bangsa Arab masa itu mempercayai legenda-legenda dari nenek moyang mereka. Misalnya, mereka percaya gunung-gunung menopang langit di atasnya. Dan mereka yakin bumi ini rata dan terdapat gunung-gunung yang tinggi di kedua tepinya. Waktu itu mereka meyakini bahwa gunung-gunung tersebut merupakan tiang penyangga langit yang membuat langit tetap berada di atas sana. Namun demikian, segala kepercayaan tahayul bangsa Arab tersebut dihapus oleh Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 2, yang berbunyi, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Hingga mengubur dan menghapuskan keyakinan tahayul bahwa langit tetap berada di atas karena keberadaan gunung-gunung. Dalam banyak hal lain, terdapat hal yang tak bisa diungkapkan di masa ketika tak mungkin seorang pun mampu mengetahuinya. Al-Quran yang diturunkan pada saat manusia mengetahui sedikit sekali tentang ilmu astronomi, fisika, ataupun biologi, berisi fakta-fakta kunci tentang beragam hal. Seperti contoh, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, struktur atmosfer, dan keseimbangan sempurna yang memungkinkan adanya kehidupan di muka bumi ini. Dan, sekarang, mari kita simak kebenaran ilmiah yang diungkap dalam Al-Quran. 1. Asal mulai alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut. Surat Al-An'am, ayat 101. Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Keterangan yang diberikan Al-Quran berkesesuaian penuh dengan ilmu pengetahuan masa kini
dan kesimpulan yang didapat astrofisika adalah bahwa alam semesta sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap, dan peristiwa itu dikenal dengan istilah Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta. Sekitar 15 miliar tahun yang lalu, jagat raya tercipta di suatu ketiadaan, sebagai hasil dari satu ledakan titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui jika Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi, dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu. Dan, fakta tersebut baru saja ditemukan oleh ahli fisika modern abad 20-an. Namun ternyata, semua sudah diberitakan kepada kita di dalam Al-Quran kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Tatkala merujuk pada matahari dan bulan di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 33, berikut ini. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan disebutkan pula dalam ayat yang lain, bahwa matahari tidaklah diam, akan tetapi bergerak dalam garis edar tertentu, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Surat Yasin, ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah, yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, dan di antara tanda kuasanya adalah, bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya, yang telah ditentukan dengan tertib, menurut kehendak Allah, dan sedikit pun tidak menyimpang. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut telah ditemukan melalui pengamatan astronomi di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa, yang bergerak 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar attack. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam satu gerakan yang terencana. Keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar seperti ini telah dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Tidak hanya berkuasa mengazab umat yang durhaka dan ingkar pada ajaran Nabi, Allah juga kuasa menciptakan langit dan alam semesta. Terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta, yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian besar bintang-bintang mempunyai planet, dan sebagian besar planet-planet ini mempunyai ukuran. Semua benda langit tersebut bergerak dalam garis peredaran yang diperhitungkan dengan sangat teliti dan teratur. Dan, selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya, dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan langitnya. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa, galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama bergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagian yang saling bersentuhan. Dapat dipastikan bahwa pada saat Al-Quran diturunkan, manusia tidak memiliki teleskop masa kini ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa yang berjarak jutaan kilometer. Tidak pula
dengan pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Dan tidaklah mungkin untuk mengatakan secara ilmiah bahwa ruang angkasa dipenuhi lintasan dan garis edar sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Akan tetapi, hari ini dinyatakan secara terbuka kepada kita dalam Al-Quran yang diturunkan pada saat itu. Itulah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan tunggu video saya selanjutnya, masih tentang keajaiban Al-Quran. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.